Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 untuk kita mengajarkan anak-anak kita 4M yang Al-Fakir dapatkan riwayat ini dari Habib Sigaf Baharun. Yang pertama, pondokan anak kita. Kalau seandainya pun masih belum bisa, madrasahkan, masukkan ke dalam madrasah, biasanya siang setelah sekolah umum, itu ya, siang sampai sore di madrasah. Seandainya masih nggak bisa lagi, kita ngaji, perintahkan anak kita ngaji di musola ataupun masjid yang banyak ustadznya di situ, diajarkan Al-Quran, hal-hal haram dan sebagainya, wajibnya dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya yang sampai ketiga nggak bisa, datangkan guru di rumah kita agar anak kita diajarkan oleh ustadz ataupun ustazah itu. Kemudian kalau seandainya khususnya para pemuda dan pemudi atau antara umur 30, 40-an ataupun ke atas, cari majelis ilmu. Seandainya pun nggak ada majelis ilmu, kita terus cari guru gitu. Karena itu adalah kewajiban kita untuk mengetahui halal dan haram, itu wajib dan sunnah. Bisa mengetahui nanti dengan kita belajar. Karena di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, awwalu ma yata'allaku birajuli ahluhu wa waladuh. Awal yang akan mempersulit diri kita ini untuk masuk surga itu istri kita dan anak-anak kita. Karena diceritakan oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW, ada seseorang ini sudah di dalam timbangannya ini ahli surga. Tiba-tiba ada yang bilang, enggak, ini saya ini istrinya, katanya. Saya tidak diajarkan sama dia tentang kewajiban ini, sholat dan lain sebagainya, hal haram. Yang tadinya mau masuk surga, antumnya ini ahli ibadah, antumnya selalu ke masjid, asbab antum tidak mengajarkan kepada anaknya ataupun istrinya, tidak menyuruh anak kita atau istri kita ke dalam pengajian, maka antum akan terseret asbab istri dan anak-anak kita gitu. Terseret anak-anak antum semua, asbab antum gak mengajarkan istri antum atau anak-anak antum halal atau haram, wajib dan sunnahnya gitu. Dan di dalam hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, ya Rabbana khudh hakuna minhum fa innahu la ya'lamun ma najhalahu. Wahai Allah, kami meminta hak atas mereka. Ini kami nggak mengetahui sesuatu ini karena apa? Asbab mereka. Ya, kami tidak mengetahuinya karena mereka tidak mengajarkan kepada kami. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamun. Dan mereka memberikan kami makanan-makanan yang haram sedangkan kami tidak mengetahuinya gitu. Makanya khususnya ini judi online ini banyak banget ini yang di kampung ini, yang memberikan anak-anaknya uang-uang haram. Itu bahaya, nanti akan kejadian nanti. Belum aja kalian, tapi nanti di akhirat nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kalian memberikan makanan-makanan haram. Tanggung jawab kalian, istri kalian nanti. Yang tadinya istri kalian ini yang di neraka, sedangkan antumnya di surga. Langsung, ini suami saya ini, katanya, asbab dia saya masuk neraka ini. Dia memberikan kami makanan haram, tidak mengajarkan kami wajib, tidak mengajarkan kami sunnah, tidak mengajarkan kami makan makanan halal ataupun itu haram gitu. Haram pun kami tidak mengetahuinya. Akhirnya apa? Diseret sama malaikat, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, hati-hati, jangan memberikan anak dan istri kita makanan-makanan yang haram, uang haram, baju haram, minuman haram,
Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita nggak bisa mondokkan anak kita, kalau kita ahli di dalam agama ya ajarkan kalau antum mampu. Tapi kalau seandainya antum nggak mampu, pondokkan anak kita. Kalau seandainya mondok nggak bisa, madrasahkan masuk kedua. Kemudian yang ketiga, ke masjid ataupun musola untuk ngaji. Kemudian yang keempat, masih nggak bisa sampai ketiga ini, datangkan guru untuk diajarkan anak kita, ustadz ataupun ustazah. Kemudian di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW pun mewanti-wanti tentang makanan yang halal ataupun yang haram. Man akalal halal atau jawarihuhu sa'am aba. Barang siapa yang makan yang halal, maka mau tidak mau seluruh anggota badannya akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu petang. Tadinya kita nggak mau ingin berbuat taat kepada Allah, tapi asbab makanan kita, minuman kita, baju kita semuanya halal, maka tidak mau. Gak taunya kita pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akalal haram asad jawarihuhu sa'am aba." Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka mau tidak mau seluruh anggota badannya akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu petang. Maka hati-hati dari segi makanan yang akan menjerumuskan kalian ke dalam api neraka, yang akan menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan maksiat. Mau tidak mau pasti kalian akan ingin berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati dari makanan, minuman, baju, dan selainnya. Hati-hati, jangan beri makan anak kita dari judi online, judol yang ada di kampung-kampung. Dengarkan para pemuda dan pemudi, para suami, jangan beri anak dan istri kita daripada barang-barang yang haram, uang haram, minuman haram, baju haram. Hati-hati, judol. Semuanya hilangkan semua, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng dengan keberkahan Nabi Muhammad, para wali-wali dan ulama. Semoga hati kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang dulunya buruk menjadi lebih baik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.